Hello, welcome to Masih Pengangguran Channel. Kali ini kita akan membahas tentang alur cerita dari film Our Times yang merupakan sebuah film Taiwan yang dirilis pada 2015. Film ini disutradarai oleh Frankie Chan serta dibintangi oleh Vivian Sung dan Darren Wang. Our Times sering disebut-sebut sebagai versi sudut pandang wanita dari film populer Taiwan, You Are the Apple of My Eye. Sebelum menonton jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk mensupport channel Masih Pengangguran. Selamat menyaksikan. Film dibuka dengan adegan penyambutan Lin Zhenxin, seorang wanita karir yang menandatangani kontrak dengan suatu perusahaan. Namun kenyataannya, Lin Zhenxin hanyalah seorang budak korporat yang sering lembur dan disuruh-suruh oleh atasannya. Bahkan tim kerja Lin Zhenxin pun jadi kena imbasnya, karena Zhenxin sangat patuh kepada atasannya. Karena sering kena imbas, timnya pun jadi tidak menyukai Zhenxin dan sering membicarakannya di belakang. Sesampainya di rumah, Zhenxin yang sedang bersedih mulai membuka barang-barang miliknya dan mencoba mengenang masa sekolahnya dulu. Alur film berubah menjadi mundur dan flashback pun dimulai. Lin Zhenxin yang berumur 18 tahun adalah seorang siswi yang cupu dan tidak populer di sekolahnya. Kesehariannya juga tidak jauh berbeda dengan siswi sekolah pada umumnya. Diceritakan bahwa Zhenxin adalah penggemar berat dari Andy Lau yang merupakan seorang penyanyi lagu Mandarin. Di sekolah, Zhenxin menyukai siswa paling populer yang bernama Ouyang Feifan seperti siswi kebanyakan. Saat di kelas, siswi cantik bernama Tao Minmin menemukan banyak surat cinta di laci mejanya. Tidak disangka, saat Zhenxin memasukkan tangannya dalam laci, ia pun menemukan sebuah surat yang ditujukan padanya. Setelah dibuka, ternyata surat tersebut adalah surat berantai konyol yang menyuruhnya untuk mengirim salinan surat berantai tersebut kepada 5 orang lainnya untuk menghindari kutukan. Karena ketakutan akan isi surat tersebut, Lin Zhenxin pun mengirimkan surat itu kepada guru matematikanya, Wang Baidan, Tao Minmin, dan pria bernama Su Taiyu. Perlu diketahui bahwa Su Taiyu adalah siswa kelas 317 yang paling nakal, paling ditakuti, dan sering membuat onar di sekolah, bahkan di luar sekolah. Saat itu, Lin Zhenxin memergoki Su Taiyu sedang ribut dengan Ouyang karena Taiyu ketahuan sedang membuli siswa lain dengan memasukkannya ke dalam drum besar. Atas dasar kejadian tersebut, Lin Zhenxin memutuskan mengirim surat ketiganya kepada Su Taiyu. Su Taiyu pun kegirangan saat mendapatkan surat dan menganggap surat itu adalah surat cinta. Dia pun membukanya dan segera membaca isi surat tersebut. Saat membacanya, ia tercengang atas isi dari surat tersebut dan tidak sadar bahwa ia sudah berdiri di tengah persimpangan. Alhasil, Su Taiyu pun tertabrak oleh sebuah mobil dan membuat dirinya mengalami luka di bagian kaki. Beberapa hari kemudian, saat apel kepala sekolah mengumumkan bahwa akan diadakannya inspeksi secara mendadak. Inspeksi pun dilakukan oleh anak buah Su Taiyu karena ia adalah anggota patroli sekolah. Anak buah Su Taiyu menemukan stiker penutup surat yang sama seperti surat berantai yang diterima Taiyu. Setelah digeledah, mereka juga menemukan surat-surat berantai yang belum sempat terkirim di laci meja Zhenxin. Sepulang sekolah, Zhenxin yang sedang menaiki sepeda dicegat oleh anak buah Taiyu dan membawanya ke sebuah tempat nonton film untuk bertemu Su Taiyu. Di tempat tersebut, Lin Zhenxin yang ketakutan malah diajak untuk berteman oleh Su Taiyu. Namun, teman yang dimaksud Taiyu adalah pesuruh yang mengabdi kepada Su Taiyu. Suatu ketika, Su Taiyu mengajak Lin Zhenxin untuk membolos pelajaran. Karena merasa takut, Zhenxin dengan terpaksa mengikuti ajakan Taiyu untuk pergi ke tempat ice skating. Di tempat itu, mereka didatangi oleh geng rival Taiyu, yaitu 10 saudara dari Kousuri River, dan memulai aksi tawurannya yang pada akhirnya dimenangkan oleh Su Taiyu. Sesampainya di sekolah, karena diancam oleh Taiyu, Zhenxin pun tutup mulut tentang apa yang telah terjadi di arena ice skating. Alhasil, ia pun dihukum oleh kepala sekolah untuk membersihkan kolam di sekolahnya. Saat menjalani hukumannya, Zhenxin melihat Ouyang dan Minmin sedang berduaan yang menyebabkan ia masuk ke dalam kolam untuk bersembunyi. Karena merasa sakit hati, Zhenxin terlalu lama masuk ke dalam air dan membuat Su Taiyu dengan tiba-tiba datang untuk menyelamatkannya. Mereka berdua lalu ngobrol sambil mengeringkan diri di atap sekolah. Di situ, terungkap fakta bahwa Su Taiyu menyukai Tao Minmin dan berencana untuk membuat Ouyang dan Minmin putus.
Sutayu dan Lin Zhenxin kemudian mulai memata-matai Ouyang dan Min Min yang ternyata alasan kedekatan mereka berdua adalah seekor anjing yang mereka rawat bersama di sekolah secara diam-diam. Sutayu kemudian memberanikan diri menembak Tao Min Min, namun akhirnya ditolak mentah-mentah olehnya. Lin Zhenxin dan Sutayu kemudian mengambil anjing yang Ouyang dan Min Min rawat agar tidak ada lagi alasan keduanya untuk dekat. Keesokan harinya, Wang Baidan, guru matematika, masuk ke dalam kelas sambil marah-marah karena menemukan surat berantai yang Zhenxin selipkan ke bukunya. Wang Baidan kemudian memanggil Zhenxin ke ruang guru karena ia mendapatkan surat kaleng yang mengatakan bahwa Zhenxin yang menulis surat berantai tersebut. Di waktu yang bersamaan, Sutayu yang sedang dimarahi oleh gurunya melindungi Lin Zhenxin dengan mengatakan bahwa ia adalah penulis surat berantai tersebut. Setelah kejadian itu, Lin Zhenxin berterima kasih kepada Sutayu dan memberikan saran kepada Tayu cara mendekati Tao Min Min. Beberapa waktu kemudian, Lin Zhenxin yang sedang melihat buku tahunan SMP Ouyang menemukan bahwa Ouyang Feifan dan Sutayu adalah teman yang cukup dekat sejak SMP. Ouyang bercerita kepada Zhenxin bahwa dulu ia dan Sutayu bersahabat dengan Ayuan. Suatu ketika, saat mereka bermain di pantai, Ayuan menantang kedua temannya itu lomba berenang terjauh dalam 3 menit. Sutayu yang merasa tertantang pun ikut lomba tersebut dengan gembira. Beberapa saat setelah lomba dimulai, Ayuan merasa kelelahan dan meninggal karena tenggelam. Sejak saat itu, Sutayu berubah dan tidak bersahabat lagi dengan Ouyang. Mendengar cerita Ouyang, Lin Zhenxin pun mengajak Sutayu untuk berlomba lari sepatu roda. Pemenang perlombaan ini boleh membuat permintaan kepada yang kalah. Zhenxin yang tidak mahir bersepatu roda harus jatuh bangun untuk memenangkan perlombaan. Zhenxin akhirnya membuat permintaan agar Sutayu menjadi Sutayu yang dulu lagi. Keesokan harinya, Sutayu berubah menjadi siswa yang baik dan mengakhirkan anak buah serta siswa di kelasnya. Lin Zhenxin pergi berdua dengan Sutayu untuk belajar. Di situ, Zhenxin merasakan perhatian Sutayu kepadanya. Namun, Sutayu juga semakin dekat dengan Tao Min Min. Ketika Zhenxin dan Tayu sedang membeli sesuatu di toko, Zhenxin melihat patung gambar Andy Lau dan memeluknya. Sutayu yang merasa gemas pun berjanji kepada Lin Zhenxin bahwa suatu saat nanti, Sutayu akan membuat Andy Lau penyanyi untuknya. Mereka berdua pun semakin dekat dengan seringnya mereka belajar bersama. Bahkan Sutayu juga memberikan hadiah gantungan kunci berbentuk Andy Lau kepada Lin Zhenxin. Keesokan harinya, Zhenxin mengubah penampilannya yang membuat teman-temannya termasuk Ouyang dan Sutayu terkejut. Di situ, Zhenxin dapat menjadi lebih dekat dengan Ouyang dengan bantuan Sutayu. Di samping itu, kepala sekolah yang baru telah datang dan menetapkan aturan yang tegas kepada muridnya. Sutayu yang sebelumnya adalah anak bandel menjadi salah satu target operasi kepala sekolah. Kepala sekolah akhirnya menghukum Tayu karena mendapat peringkat pertama dan dianggap berbuat curang dalam ujian tersebut. Karena tidak ingin seluruh kelas mendapat masalah, ia pun mengiyakan hukuman dari kepala sekolah dengan mengelilingi lapangan sebanyak 50 kali putaran. Untuk memperlihatkan kekuatan siswa kepada kepala sekolah, Lin Zhenxin membuat sebuah rencana pemberontakan agar hak-hak siswa dapat dipenuhi. Namun rencana itu tidak berjalan dengan lancar, karena guru-guru segera mengetahuinya dari selebaran yang Zhenxin bagikan secara terang-terangan. Ia pun dimarahi oleh gurunya dan dikurung oleh orang tuanya selama 2 hari. Saat ditelepon oleh Sutayu, Zhenxin melarangnya untuk menelpon dirinya, karena ia baru dihukum oleh orang tuanya. Sutayu yang khawatir datang ke rumah Lin Zhenxin dan mengajaknya ke suatu tempat romantis untuk belajar memakai sepatu roda. Keesokan harinya, Sutayu yang mendapatkan peringkat ke-10 dalam ujian tidak ikut dipanggil untuk naik ke panggung oleh kepala sekolah seperti murid-murid yang lain. Kepala sekolah masih menganggapnya curang dan mulai mempermalukannya di depan seluruh siswa sekolah. Lin Zhenxin yang tidak terima dengan perlakuan kepala sekolah mulai mencari kesalahannya untuk meminta hukuman kepada kepala sekolah. Seketika itu, Ouyang dan seluruh siswa sekolah mengikuti jejak Lin Zhenxin. Ia pun akhirnya berstatement bahwa baik buruknya murid-murid di sekolah
bukan tergantung kepala sekolah, dan kepala sekolah menjadi terbungkam dengan perkataan Lin Zhenxin. Saat sekolah libur, Zhenxin, Taiyu, Ouyang, Minmin, dan lainnya pergi untuk berkemah. Zhenxin semakin dekat dengan Ouyang, dan Su Taiyu semakin dekat juga dengan Minmin. Di perkemahan, mereka semua bermain truth or dare menggunakan sebuah botol yang diputar. 3 orang pertama mendapatkan pertanyaan yang sama, yaitu, apakah kau menyukai seseorang? Apa dia di sini? Ouyang dan Taiyu menjawab dengan jawaban iya. Sedangkan Lin Zhenxin bimbang dan selalu melihat ke arah Ouyang dan Su Taiyu secara bergantian. Namun, sebelum Zhenxin menjawab pertanyaan tersebut, diralat karena ternyata ujung botol tersebut mengarah ke Tao Minmin. Tao Minmin akhirnya diberi pertanyaan oleh Su Taiyu. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Su Taiyu berbeda dengan sebelumnya, yaitu, pernahkah kau mengirim surat berantai? Dengan begitu, Zhenxin tahu bahwa pengirim surat berantai yang ditunjukkan kepadanya adalah dari Minmin. Malam harinya, Su Taiyu dan Zhenxin keluar untuk mencari kayu bakar. Mereka pun beristirahat dan duduk di tepi danau sambil mengobrol tentang masa depan mereka. Zhenxin pun membuat Taiyu berjanji untuk tetap rajin belajar, berhenti berkelahi, dan berhenti membuat orang-orang yang menyayanginya menjadi khawatir. Beberapa saat kemudian, mereka melihat bintang jatuh, dan masing-masing dari mereka membuat permohonan. Ouyang yang dekat dengan Zhenxin mengintip dan mengawasi mereka berdua dengan perasaan yang sedih. Suatu ketika, saat Su Taiyu akan pulang, ia dikepung oleh geng yang membawa banyak orang. Diceritakan bahwa setelah kejadian itu, Taiyu tidak berangkat sekolah dan tidak mengikuti ujian. Zhenxin yang khawatir pun akhirnya menelponnya. Namun, tetap saja sia-sia. Keesokan harinya, Zhenxin melihat Taiyu sedang menghadap kepala sekolah di ruangannya. Zhenxin dicuekin, dan kejadian itu berlanjut di waktu-waktu selanjutnya. Akhirnya, saat Zhenxin pulang ke rumahnya, ia menemukan patung bergambar Andy Lau berdiri di depan rumahnya. Di balik patung itu, berdiri 2 orang teman Su Taiyu yang mengatakan bahwa Taiyu sedang sibuk dan hanya menitipkan hadiah ulang tahun Zhenxin kepada mereka. Keesokan harinya, Su Taiyu yang sedang mampir ke kelas Zhenxin ditarik oleh Zhenxin ke atap sekolah karena mengira bahwa Taiyu sedang mencari dirinya. Betapa sakit hatinya Zhenxin ketika ia tahu bahwa yang dicari Su Taiyu bukanlah dirinya, melainkan Tao Minmin. Zhenxin pun akhirnya menangis, dan hari-hari Zhenxin selanjutnya pun diisi dengan kesedihan. Beberapa hari setelahnya, Zhenxin mendengar bahwa Su Taiyu mengakhiri hubungannya dengan Minmin karena akan bersekolah ke luar negeri. Mendengar hal itu, Zhenxin mencari Su Taiyu di sekolah. Namun usahanya sia-sia, karena Su Taiyu sudah tidak berada di sekolah itu. Dengan perginya Su Taiyu, Zhenxin kembali menjalani kehidupan lamanya. Zhenxin lebih sering menghabiskan waktunya bersama Ouyang. Saat berjalan-jalan dengan Zhenxin, Ouyang menanyakan perihal kaset yang diberikan oleh Su Taiyu sewaktu ia ulang tahun. Saat berkemah, Su Taiyu memberitahukan semuanya kepada Ouyang. Pada awalnya, Su Taiyu mengira bahwa yang memberikan surat berantai kepadanya adalah orang yang bodoh. Namun, Su Taiyu menyadari bahwa yang memberikan surat berantai kepadanya adalah orang yang baik dan ingin berteman dengannya. Su Taiyu mengira bahwa mendekati gadis yang disukainya adalah sesuatu yang mudah. Namun, Su Taiyu menyadari bahwa jika mungkin ia menyukai seseorang secara tidak sadar. Ia juga menyadari bahwa ia memperlakukan Zhenxin dengan buruk hanya karena ia ingin dekat dengannya. Walau demikian, Su Taiyu tidak berani mengungkapkan perasaannya dan hanya memohon agar namanya juga disebut dalam permohonan Zhenxin. Alasan Su Taiyu menghilang adalah karena ia harus melakukan operasi yang disebabkan oleh kecelakaan saat ia membaca surat berantai Zhenxin. Pada akhirnya, Lin Zhenxin mendengarkan kaset hadiah ulang tahun dari Su Taiyu. Zhenxin pun menangis mendengarkan kaset pemberian Su Taiyu yang berisi ungkapan perasaan Su Taiyu bahwa ia menyukai Zhenxin. Film pun kembali ke masa di mana Zhenxin sudah dewasa dan menjadi wanita karir.
Senshin masih mengenang kisahnya dan masih menyukai Sutayu. Pagi harinya, Senshin membuat surat pengunduran diri dari pekerjaannya karena sadar bahwa ia selama ini telah kerja rodi. Meski begitu, pacar Senshin tidak terima dan menganggap Senshin kekanak-kanakan. Senshin yang sudah tidak tahan dengan kelakuan pacarnya mengakhiri hubungan dengannya. Senshin yang merasa suntuk mencoba membeli tiket konser Andy Lau secara online. Karena gagal, ia pun mencoba membeli tiket secara offline. Namun, pada akhirnya ia tidak mendapatkan tiketnya karena kehabisan. Setelah membeli minuman di kedai, Senshin dihampiri oleh seorang pria yang menemukan gantungan kunci milik Senshin. Ternyata pria itu adalah Andy Lau yang sedang istirahat. Setelah itu, Andy Lau meminta Senshin untuk datang ke konsernya melalui jalur undangan dengan memberikan nomor telepon staf yang dapat memasukkannya ke dalam venue. Malam harinya, sebelum konser berlangsung, Senshin menelpon nomor staf yang diberikan Andy Lau. Ternyata, staf yang dimaksud adalah Sutayu. Senshin tampak sangat kaget. Ternyata, konser tersebut tercipta atas janji Sutayu yang akan membawa Senshin menonton konser Andy Lau secara langsung. Mereka berdua memasuki konser tersebut dan film berakhir. Terima kasih telah menonton tayangan dari channel Masih Pengangguran. Jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, dan like untuk terus mensupport channel Masih Pengangguran.